Diskusi publik yang diselenggarakan, kami mengambil tema yang out of the box. Tampak dihadiri oleh Bahtiar Nasir, Jenderal Purnawan Gatot Nurmantio, Ahmad Yani, Anton Permana, Edi Mulyadi. Hersubeno membuka diskusi ini dengan mempersilahkan pembacaan puisi oleh Adi Masardi, tanggal 7 November tahun 2022. Menurut Reflay Harun dalam mengupas mengenai dasar dari hukum tata negara dalam perspektif konstitusi presiden 2 periode dengan memperpanjang masa jabatan. Tidak ada konstitusi yang membenarkan adanya perpanjangan masa jabatan 2 periode, jadi inkonstitusional dalam tatanan hukum tata negara normal dan dianggap makar. Dr. Mulyadi mempertegas penundaan pemilu tidak dibenarkan adanya hal tersebut, terkecuali darurat militer. Setiap pejabat yang memegang jabatan tanpa adanya pemilu adalah haram hukumnya karena merupakan mandat rakyat selama 5 tahun yang didapat dari pemilu. Tidak ada dasar adanya penundaan pemilu. Ketika rakyat memahami sebagai pemegang mandat kekuasaan di negara yang berdaulat, maka rakyat bahkan berhak mengusir dan menurunkan kekuasaan yang sedang berjalan. Di saat pemilu berjalan dan seperti yang diinginkan dan dibutuhkan rakyatnya, Adi Masardi menganggap bahwa para wakil yang dipilih rakyat tidak memiliki integritas dan etika saat memegang kekuasaan. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat. Hal ini yang menjadi dasar bagi Jenderal Purnama Gatot Nurmantio untuk mempertanyakan adanya wacana perpanjangan masa jabatan dan penjadwalan ulang pemilu karena hal ini justru akan mendorong Presiden menuju jurang kehancuran. Kami pada dasarnya menginginkan berjalannya pemilu dengan jujur dan adil hingga didapat pemimpin yang terpilih nanti dan tidak ada peluang untuk perpanjangan masa jabatan untuk Presiden. Tetapi apa yang dikatakan Pak Mulyadi tadi menarik sekali, bahwa keunggulan demokrasi terletak pada kekuasaan yang beroperasi pada penguasa yang diberikan legitimasi dan kekuasaan oleh rakyat, ya kan gitu kan, lewat pemilu tadi. Sedikit saya ingin menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan, Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Belum ada negara begitu. Jadi sekumpulan rakyat yang mempunyai cita-cita yang sama, tujuan yang sama, atau sekumpulan rakyat yang mempunyai cita-cita yang sama untuk ke depan bersama-sama, itulah bangsa. Bung Karno kata seperti itu. Berarti yang memerdekakan ini adalah bangsa. Pada saat itu ada orang Indonesia asli, ada Arab, ada Cina, ada Pakistan, ada India, dan lain sebagainya. Yang pada saat itu juga ikut. Itu. Maka dengan proklamasi itu kita punya ciri khas nantinya sebagai negara pribumi. Karena sebagai anak bangsa yang memerdekakan. Kita buktikan bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga keesokan harinya kita mulai membentuk suatu negara dengan tugas yang diberikan untuk bangsa, yaitu tugas pemerintah melindungi segenap bangsa. Jadi pemerintahan yang ada itu tugasnya melindungi segenap bangsa, bukan mencederai, bukan menghukum, bahkan membunuh bangsa. Ini perintah konstitusi tertinggi pada preambul, pada pembukaan. Melindungi segenap bangsa dan melindungi tumpah darah. Tumpah darah itu tempat bangsanya atau rakyatnya tinggal. Ada udaranya, ada daratannya, ada dalamnya daratannya, ada permukaan laut, ada lautnya, ada dasar laut. Semua yang ada ini perlu dilindungi untuk si bangsa ini, rakyat ini. Dan mensejahterakan rakyatnya, mencerdaskan rakyat. Ini perintah konstitusi tertinggi. Jadi kalau kita lihat pemerintahan yang ada, siapapun itu, cukup tolak ukurnya ini.
Nah ini akan ada sakit pautnya dengan yang tadi. Sehingga penolakan agenda perpanjangan masa jabatan presiden nggak perlu kita bicarakan lagi. Tetapi yang jelas bahwa ada indikasi orang sekeliling presiden justru mengkhianati presiden. Tidak mungkin seorang presiden tidak tahu. Presidennya juga mau. Kan gitu, mengkhianati presiden dengan mengojok-ojok ya, perpanjangan ataupun 3 periode.